Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Perkenalkan, saya Selina Boseren, SSTMKes dengan NIP 19730913 2000003 2005 dengan NIDN 4013097301. Pada kesempatan ini saya akan perkenalkan saya untuk memperkenalkan mata kuliah yang saya ampuh dengan mata kuliah yang berjudul HIV, AIDS dan TB pada ibu dan anak. Mata kuliah ini berada di semester 2 dengan kode mata kuliah BD 5.034 dengan jumlah SKS 2 SKS, 1 teori dan 1 praktek. Adapun CPL yang harus dicapai oleh mahasiswa adalah yang pertama, memahami konsep dasar dan patofisiologi HIV, AIDS dan TB. Yang kedua, memahami kebijakan penanggulangan HIV, AIDS dan TB. Yang ketiga, memahami infeksi menular seksual. Yang keempat, memahami tanda dan gejala HIV, AIDS dan TB. Yang kelima, memahami preventive mother to child transmission. Yang ketujuh, melaksanakan penata laksanaan HIV, AIDS dan TB. Yang kedelapan, melaksanakan KIE baik secara individu, keluarga maupun masyarakat. Yang kesembilan, melakukan perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta intervensi untuk pencegahan kesehatan secara primer, sekunder dan tersier. Yang kesepuluh, menjelaskan standar diagnostik dan penata laksanaan TB yang mengacu pada International Standard for Tuberculosis Care. Kemudian yang ke-11 adalah memberikan asuhan kepada ibu dan anak dengan menggunakan manajemen kebidanan secara komprehensif. Selanjutnya, saya akan menerapkan keterampilan dengan mengajar di kelas. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang. Selamat siang, Ibu. Baik, sehat? Sehat. Oke, puji Tuhan. Hari ini kita akan memulai dengan perkuliahan kita. Hari ini adalah minggu yang ke-6 dalam pertemuan kita di mata kuliah ini. Ya, sebelum kita mulai, saya ajak kita untuk berdoa. Masing-masing berdoa menurut agama dan gereja. Mari kita berdoa. Doa selesai. Nah, seperti minggu lalu yang Ibu sampaikan, hari ini hadir semua. Hadir. Luar biasa, semangatnya bukan main ini ya. Semua hadir pada perkuliahan ini. Ya, sesuai jadwal kita minggu lalu, Ibu ada kasih tugas individu. Jadi sebelum kita mulai dengan topik hari ini, Ibu akan memberikan kesempatan kepada teman kita Elizabeth untuk menyampaikan bahan yang sudah atau tugas yang sudah dia kerjakan. Baik, waktu selanjutnya kita berikan untuk Elizabeth untuk mempresentasikan tugasnya. Ibu dari sini ya. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk presentasi di hari ini dengan judul PMTCT. Pengertian PMTCT adalah strategi untuk mencegah penularan HIV dari ibu ke anak selama kehamilan, persalinan dan menyusui. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi risiko penularan HIV dari ibu ke anak dan meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak yang terinfeksi HIV. PMTCT merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencegah penularan HIV dari ibu ke bayinya, terutama saat ibu sedang hamil atau bersalin. Tujuannya adalah untuk mencegah penularan HIV dari ibu ke bayi. Program ini dapat dilaksanakan pada perempuan usia produktif, termasuk remaja pranikah. Sasaran PMTCT adalah ibu hamil yang terinfeksi HIV, ibu hamil yang berisiko terinfeksi HIV. Baik, demikian hasil presentasi saya. Saya berikan waktu kepada teman-teman jika teman-teman ada yang ingin bertanya. Wah, banyak sekali yang ingin bertanya, tapi di sini saya berikan kesempatan kepada Pak Delin untuk bertanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya.
Izin bertanya, pertanyaan saya, apa yang harus dilakukan bidan jika menemukan pasien ibu hamil dengan gejala HIV? Terima kasih atas pertanyaan, pertanyaan sangat bagus, saya akan menjawab. Jadi begini teman-teman, ketika kita menemukan pasien ibu hamil yang terkena HIV, kita sebagai bidan harus memberikan edukasi kepada pasien untuk mengarahkan pasien merujuk ke fasilitas yang lebih lengkap, misalnya seperti puskesmas atau rumah sakit. Mungkin itu saja jawaban saya bagi Madeline. Bagaimana? Sudah mengerti atau belum? Sudah, terima kasih. Demikian hasil presentasi saya. Waktu saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk Baik, kita akan lanjutkan dengan proses perkuliahan di hari ini. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi dengan topik peran bidan dalam upaya pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayi yang disebut dengan PPIA, yang dalam bahasa Inggris dibilang PMTCT. Oke, mari kita lihat bersama apa itu yang dimaksud dengan PPIA. Adalah baca pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. Dan dalam Indonesia disebut PMTCT. Coba dibaca lagi. Oke, luar biasa. Ya, ini adalah merupakan program atau intervensi yang sangat efektif yang bertujuan untuk mencegah penularan HIV dari ibu hamil yang terinfeksi HIV kepada bayi yang dikandungnya selama hamil, selama proses persalinan ataupun proses menyusui. Itu ya. Ibu mengajar, kalau ada yang mau bertanya boleh acungkan tangan. Nah, kebijakan PPIA dalam eliminasi penularan HIV ini ada 3 penyakit yang sangat ini ya untuk untuk menjaga keselamatan bayinya, penularan HIV, sifilis dan hepatitis. Nah, yang ditakutkan menular dari ibu ke bayinya yang diintegrasikan dalam layanan KIA sebagai berikut. Yang pertama tadi adalah PPIA. Ini merupakan bagian dari Program Nasional Pengendalian HIV/AIDS, IMS, Hepatitis B dan Program Kesehatan Ibu dan Anak. Yang kedua adalah pelaksanaan kegiatan PPIA itu diintegrasi pada layanan KIA KB dan kesehatan remaja di setiap jenjang layanan kesehatan dengan melibatkan peran non-pemerintah seperti LSM dan komunitas. Jadi semua pihak bersatu untuk berjuang memberantas penularan HIV dari ibu ke bayi. Yang ketiga adalah setiap perempuan yang datang ke layanan KIAKB dan remaja harus diberi informasi tentang PPIA, tentang bagaimana mencegah penularan HIV dari ibu ke bayi. Supaya apa? Anak yang dilahirkan itu anak yang sehat. Yang berikut adalah di setiap jenjang pelayanan KIA, tenaga kesehatan wajib melakukan tes HIV, sifilis dan hepatitis B kepada semua ibu hamil. Jadi itu sudah menjadi satu ketentuan. Jadi ketika ibu hamil datang untuk melakukan pemeriksaan di puskesmas atau di rumah sakit, maka ibu-ibu bidan wajib memberikan motivasi untuk pemeriksaan tes HIV, sifilis dan hepatitis. Ya, kita lanjutkan. Kalau di daerah yang belum memiliki tenaga kesehatan yang terampil yang untuk melakukan tes pemeriksaan HIV, maka ada cara lain untuk dilakukan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Elizabeth bahwa kita lihat, kita temukan kasus, tapi karena kita tidak punya alat yang cukup untuk melakukan pemeriksaan, maka yang kita buat adalah itu yang disampaikan sini. Jadi merujuk ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai, misalnya ke puskesmas atau ke rumah sakit. Untuk apa? Untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian melakukan on the job training bagi petugas kesehatan. Misalnya dalam satu puskesmas itu, ternyata belum memiliki tenaga kesehatan yang terampil untuk melakukan pemeriksaan HIV. Berikut adalah selain itu ada pelimpahan. Jadi misalnya di puskesmas A belum ada tenaga petugas yang terampil, sehingga dari dinas kesehatan mengirim orang misalnya, di dinas kesehatan itu ada petugasnya.
maka diberikanlah surat tugas untuk orang tersebut datang ke puskesmas tadi untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian setiap ibu hamil yang positif HIV, sifilis atau hepatitis wajib diberikan tata laksana sesuai dengan standar yang meliputi terapi, pertolongan persalinan aman, konseling menyusui dan kontrasepsi. Ini tuh. Kemudian perencanaan ketersediaan logistik dilaksanakan secara berjenjang mulai dari puskesmas, rumah sakit, ya, dinas kesehatan kabupaten sampai provinsi terkoordinasi dengan P2P kementerian. Artinya ini koordinasi dari pusat sampai ke daerah, ya. Kemudian pencatatan yang valid berbasis nomor induk supaya apa? Bisa ditelusuri. Yang berikut monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan teknis serta umpan balik PPIA sebagai upaya kesehatan masyarakat. Baik, yang selanjutnya adalah strategi PPIA. Tentunya dilaksanakan oleh setiap Pasienkes fasilitas pelayanan kesehatan dan jejaring pelayanan KIA di seluruh Indonesia secara bertahap dengan tujuan eliminasi penularan HIV, sifilis dan hepatitis B dari ibu ke anak. Kemudian pemerintah daerah bersama pemerintah pusat menjamin ketersediaan dan penguatan sumber daya kesehatan, sistem pelayanan, pencatatan dan pelaporan termasuk logistik, itu tadi stok obat ya. Kemudian kebijakan lokal harus mengacu pada kebijakan PPIA, artinya bahwa kita tidak membuat kebijakan sendiri, harus mengacu pada kebijakan nasional. Selanjutnya, meningkatkan ketersediaan peran Pasienkes swasta, LSM maupun komunitas secara keseluruhan dalam jejaring pelayanan PPIA sebagai bagian dari layanan komprehensif yang berkesinambungan. Jadi tidak terputus ya secara terus-terusan. Pemanfaatan berbagai media komunikasi untuk memastikan kesehatan ibu dan bayinya dalam mewujudkan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Dan selanjutnya melakukan pemantauan outcome kehamilan sampai terpenuhinya hak anak untuk hidup sehat. Jadi itu hak ya, itu hak. Itu bukan sekedar itu hak. Dia berhak untuk hidup sehat. Nah, upaya PPIA yang pertama adalah memberikan informasi dan edukasi terkait pencegahan penularan HIV, sifilis dan hepatitis B kepada remaja putri dan wanita usia subur, termasuk Anda di sini ada remaja putri, termasuk wanita usia subur. Iya. Ya, jadi edukasi ini terus diberikan supaya apa? Remaja putri bisa menjaga diri lebih baik. Kemudian yang berikut melakukan konseling mengenai perencanaan kehamilan dan HIV. Misalnya ibunya sudah terkena HIV, bagaimana ibu bidan memberikan konseling? Orang HIV boleh hamil tidak? Boleh hamil tidak? Boleh punya anak tidak? Boleh. Tapi ada syarat-syarat yang harus dia penuhi sebelum dia. Jadi betul-betul harus merencanakan kehamilan dengan baik sehingga ibunya sehat, bayinya juga sehat. Yang berikut itu melakukan deteksi dini masalah penyakit dan penyulit kehamilan termasuk tes HIV, sifilis dan hepatitis B. Itu seperti tadi pertanyaan dari siapa? Madeline. Yang berikut adalah menyiapkan persalinan yang bersih dan aman. Nanti kita lihat di slide berikut ya. Persiapan dini dan antisipasi rencana rujukan jika terjadi komplikasi. Artinya, ya. Kemudian penata laksanaan kasus, stabilisasi serta rujukan cepat dan tepat waktu bila diperlukan. Melibatkan keluarga dan suami siaga serta ibu dalam menjaga kesehatan dan gizi ibu hamil. Menyiapkan persalinan dan disediakan bila terjadi penyulit atau komplikasi. Slide berikut adalah tujuan. Mencegah penularan HIV, tujuan dari PPIA itu adalah mencegah penularan HIV, sifilis dan hepatitis B dari ibu ke anak, meningkatkan kelangsungan dan kualitas hidup ibu, meningkatkan kelangsungan dan kualitas hidup dari anak, meningkatkan kemampuan profesional pelaksanaan pelayanan kesehatan dan manajemennya, serta menghilangkan segala bentuk stigma dan diskriminasi berbasis penyakit. Nanti kita baik, slide selanjutnya adalah penularan HIV/AIDS dari ibu ke bayi atau PPIA ada 4 pilar atau disebut juga dengan PROM. Apa PROM 1? Pencegahan infeksi HIV pada usia reproduksi.
reproduksi. 2. Pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan pada wanita terinfeksi HIV. Yang ketiga, Pencegahan transmisi vertikal HIV dari ibu kepada bayi. dan yang keempat, Penyediaan terapi, perawatan, dan dukungan yang baik bagi ibu dengan HIV serta anak dan keluarga. ya ini adalah 4 program atau 4 pilar yang harus dikerjakan oleh petugas kesehatan. Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah pencegahan primer infeksi HIV pada usia reproduksi. Itu 15 sampai dengan 29 tahun. Kamu juga ada di situ toh? Di dalamnya. Gitu. Apa yang kita upaya apa yang kita lakukan di situ? Pencegahannya adalah pencegahan primer HIV. Kegiatannya adalah promosi edukasi tentang perilaku seksual yang aman, penggunaan kondom dan program edukasi tentang HIV. Nah, jadi kemudian pencegahan penularan HIV atau sifilis dan HIV penyakit hepatitis B ini meliputi ada kriteria A, B, C, D, E. A-nya adalah abstain atau tidak melakukan hubungan seksual. Nah, maka yang remaja yang nona perawan ini masih sehat kan? Harus dijaga supaya jangan sampai kalau sudah terkena, ini kita udah dikasih untuk penderita HIV ya. Sebisa mungkin tidak melakukan hubungan seksual dengan orang lain maksudnya. Pindah sana, pindah sini ya. Kemudian be faithful atau setia pada pasangan. Kalau sudah menikah, satu untuk selamanya, jangan satu untuk semua. Kemudian penggunaan kondom, kemudian drug atau tidak menggunakan narkoba. Narkoba itu bukan obatnya yang diminum terus terkena HIV, tapi jarum yang masuk di sini, pindah sana dalam waktu terus menerus, maka itu juga menjadi risiko penularan HIV. Dan edukasi atau pendidikan dan penggunaan alat-alat yang sama. Oke. Jelas ya, jika ada yang mau bertanya silahkan. Kemudian nomor 3 adalah peningkatan akses layanan kesehatan. Keempat, konseling dan tes HIV sukarela. Jadi ini penting untuk mengetahui status HIV perempuan sehingga dapat dilakukan intervensi yang tepat, lebih cepat, lebih baik. Kemudian kalau sudah terdiagnosa maka pemberian HIV ya, ARV bukan ARV. Kemudian edukasi tentang nutrisi yang aman. Kemudian yang kedua adalah pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan. Tuh, konseling tentang perencanaan keluarga. Jadi memang suami istri kalau masih ingin belum memiliki anak boleh direncanakan toh. Jadi kami mau tunda anak 1 tahun dulu, kami mau berdua bulan madu, bersenang-senang dulu ya. Begitu. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan dan penanganan dini infeksi menular seksual. Kalau ada IMS ya, infeksi menular seksual seperti orang putih, itu juga mengarah ke sana. Kemudian pencegahan penularan. Jika kehamilan terjadi, langkah-langkah pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayi yang kita singkat PMDCT akan diimplementasikan seperti pemberian obat selama kehamilan, persalinan dengan metode yang tepat, misalnya sesar jika diperlukan, dan pemberian susu formula pada bayinya. Kemudian kesehatan ibu dan anak. Nah, yang ketiga adalah pencegahan transmisi vertikal HIV dari ibu kepada bayi. Strategi pemberian obat ARV kepada ibu hamil yang terinfeksi HIV untuk menekan jumlah virus. Jadi ingat bahwa obat ARV itu bukan menyembuhkan, bukan seperti obat malaria. Yang kita minum obat malaria, dia membunuh plasmodium lalu mati semua dan kita dinyatakan sembuh. Kalau ARV hanya menekan perkembangan, jadi jumlah virus itu tidak berkembang menjadi lebih banyak, tetapi malah berkurang, ya. Kemudian pemilihan metode persalinan yang tepat, kemudian pemberian profilaksis ARV pada bayi setelah lahir. Jadi kalau ibu dengan HIV melahirkan, bayinya juga harus diperiksa dan diberikan profilaksis atau pencegahan. Ya, kemudian pemberian dukungan nutrisi dan
pilihan pemberian makanan yang aman untuk bayinya. Kemudian dengan intervensi yang tepat, resiko penularan dari ibu ke bayinya akan ditekan hingga hanya 2%. Sayang toh kalau misalnya anak kecil yang tidak berdosa keluar sudah dengan HIV dan dia harus mengkonsumsi obat seumur hidupnya. Ya. Kemudian yang keempat adalah penyediaan terapi, perawatan dan dukungan yang baik bagi ibu dengan HIV serta anak dan keluarga. Ini memastikan dukungan komprehensif bagi ibu dan keluarga yang hidup dengan HIV, termasuk dukungan psikologi, konseling dan akses perawatan medis yang berkelanjutan. Mari kita lihat resiko penularan HIV dari ibu ke anak selama hamil itu kurang lebih 5-10%. Saat melahirkan lebih besar 10-15, 10-20%. Dan selama menyusui 5-20% dia bisa menginfeksi bayinya. Kemudian jadi rata-rata resiko penularan kita 20-50% pada ibu dengan HIV yang akan ditularkan HIV-nya kepada bayi yang dia kandung. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penularan HIV dari ibu ke anak ada 3. Yang pertama faktor ibu, jumlah virus. Jumlah virusnya kalau banyak maka dengan mudah menularkan ke bayinya. Kemudian status gizi, sudah virusnya banyak, tidak makan obat, gizinya buruk, tidak mengkonsumsi makanan yang bergizi, hari-hari hanya makan keladi kosong saja, hanya makan sayur saja, itu tidak akan menopang ibunya untuk sehat. Kemudian ibunya memiliki penyakit-penyakit lain, penyakit infeksi, kemudian juga masalah pada payudara. Jadi memang kalau ibu dengan HIV nanti kalau kita mau berikan ASI saja, ini juga tidak boleh, posisi itu tidak boleh luka, tidak boleh lecet, karena itu akan membantu penularannya, ya. Nah ini kalau kita lihat pemeriksaan laboratorium, ya kalau kita gunakan ada sekarang rapid test untuk HIV ya. Ini kalau merahnya muncul di C, berarti jawabannya adalah negatif. Kemudian jika merah di C ada hijau di T, itu artinya positif. Nah, kalau cuma hijaunya muncul di C berarti tidak valid. Ya, kalau muncul dua-dua hijau begini juga tidak valid. Ya, baik. Slide yang selanjutnya adalah tadi kita sudah dengar ada faktor ibu ya. Ini yang kedua adalah faktor bayi. Umur kehamilannya, semakin muda dia lahir, semakin berisiko dan berat badan bayinya. Kemudian periode pemberian ASI eksklusif dan ASI lanjutan, gitu ya. Adanya luka di mulut bayi, jadi tadi ibu bilang kalau ada luka di mulut bayi, kemudian ibu juga di putingnya ada luka, itu juga akan berisiko untuk memudahkan penularan HIV. Kemudian yang ketiga adalah faktor tindakan obstetrik, jenis persalinan yang dipilih, ini jadi penentu. Ini juga jadi penentu, mau pervaginam atau mau sesar, ya itu ada pilihannya. Jadi dua-dua berisiko, tetapi ada yang risikonya lebih besar. Kemudian lama persalinan, misalnya semakin lama bayi tertahan di dasar panggul, semakin lama proses keluarnya bayi itu juga akan memperburuk kondisi bayi, ya. Terutama yang KPD, ketuban pecah ini lebih dari 4 jam, itu berisiko 2 kali lipat. Jadi kalau ketuban sudah pecah lebih baik cepat-cepat diselesaikan secara sesar. Jadi itu harus komunikasi antara bidan dengan dokter. Kemudian episiotomi, kita gunting vagina dan ekstraksi vakum pada anaknya. Nah, mari kita lihat di sini. Ya, ada di sini enak ya. Nih. Di seksio atau SC, seksio cesarea atau SC, jika biasanya rekomendasikan jika viral load tinggi lebih dari 1000 kopi mili dan ibu belum mengkonsumsi HIV. Jadi kalau kemudian yang kedua adalah persalinan pervaginam, bisa menjadi pilihan jika viral load rendah atau kurang dari 50 kopi mili dan ibu sudah minum ARV secara teratur. Kemudian
pertimbangan khusus itu riwayat SC sebelumnya, kontraindikasi persalinan vagina, infeksi genitalia, potensial partus 6. Artinya bahwa pertimbangan ini hal-hal yang harus dipertimbangkan untuk memilih SC atau persalinan normal. Ya, yang berikut adalah pemberian ASI pada bayi yang lahir dari ibu dengan HIV. Nah, dibilang ASI eksklusif itu ASI yang hanya ASI yang diberikan kepada bayi selama 6 bulan tanpa makanan tambahan termasuk air putih. Jadi hanya minum ASI 6 bulan. Jadi yang minum susu adalah ibunya, yang makan bergizi adalah ibunya, supaya ibunya sehat, produksi ASINya banyak dan cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi selama 6 bulan. Ini menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, dari penelitian yang mereka tulis, di Afrika itu hanya 4% kalau diberikan ASI eksklusif. Naik 10 kali lipat dengan pemberian makanan padat dan 1,8 kali bila bercampur susu formula. Jadi, dan pada penelitian lain juga diketahui bahwa resiko tertular HIV pada mixed feeding adalah 2-6 kali lipat dibanding pemberian ASI eksklusif. Jadi tidak diberikan ASI eksklusif, hanya susu formula itu pilihan. Itu pilihan yang harus dipilih oleh ibu bidan dan pasien. Ya. Kemudian yang berikut adalah peran bidan. Jadi mau gariskan, simpulkan sedikit. Yang pertama adalah bidan memberikan edukasi pada remaja putri untuk menjaga diri dengan menjaga pergaulannya. Dimulai dari mana? Dimulai dari diri sendiri. Dimulai dari Anda sekarang sebagai remaja. Sudah tahu bahwa HIV itu berbahaya, menular melalui seksual, maka jangan dilakukan. Kemudian membantu ibu dan keluarga dalam merencanakan kehamilan dan persalinan yang aman. Nanti kalau sudah jadi bidan, ketika bersama atau bertugas di situ ada ibu, ada keluarga pasangan yang terkena HIV, bukan dikucilkan, bukan dijauhi, tetapi dikelola supaya apa? Ibunya sehat, anaknya dikandung sehat, suaminya juga sehat. Jadi mereka beraktivitas seperti biasa, seperti kita yang tidak sakit. Kemudian yang berikut memotivasi penderita agar setia mengkonsumsi obat, karena itu minum obat seumur hidup tiap hari, gitu kan? Kemudian memantau perkembangan kesehatan ibu dan bayi. Jadi jangan menghindar, tapi tetap harus dipantau. Kalau lihat anaknya sakit, cepat harus segera dibawa ke rumah sakit, harus segera diobati. Jadi tidak boleh berlama-lama sakit. Misalnya sakit 2 hari, 3 hari, seminggu, tidak boleh. Ya, harus segera ditangani. Kemudian memotivasi keluarga untuk tetap memberikan dukungan dalam segala hal kepada ibu dan kalau kita merasa tersisih, ya tidak usah penyakit HIV. Saya kena kaskado saja di sapu tangan ini, kalau saya jalan pasti selalu saya tutup toh. Ada kaskado di sini? Pasti tutup toh. Kenapa? Ya, apalagi penyakit HIV yang sudah menunjukkan gejala lain misalnya. Jangankan menunjukkan gejala, baru dibilang itu penderita HIV saja orang sudah menghindar. Jadi itu tugas kita untuk membantu ibu dan bayinya sehat, keluarga sehat, maka Indonesia juga akan sehat. Demikian, terima kasih. Demikian video pembelajaran pada mata kuliah HIV, AIDS, dan TB pada ibu dan anak, program studi Diploma 3 Kebidanan BIAK Poltekkes Kemenkes Jayapura. Semoga video ini menjadi bahan pertimbangan dalam pengajuan sertifikasi dosen. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati.